kita lihat slide-nya Bapak Ibu. Thank you, Jesus. Tayangan. Bisa dibantu tayangan, ya. Right. Nah, So the vocal gifts, we are talking about the vocal gifts. nah, hari ini bicara kategori kedua yaitu karunia vokal atau This was suara. taken out from 1 Corinthians chapter 12. Diambil about dari verse 7. Korintus pasal You can go 12 back ya. and you can read about Mulai it. ayat 7 di rumah kita bisa baca ayat-ayatnya. It was talking about the 9 manifestation of the gifts. Bicara tentang 9 manifestasi roh. We talk about the word manifestation. Kita bicara tentang manifestasi, kata Say after manifestasi. me, manifestation. Mari semua berkata manifestasi. The word manifestation also means, come from a Greek word called phanerosis. Sekali lagi saya ingatkan tentang kata manifestasi dari bahasa aslinya itu phanerosis. Phanerosis means something that you cannot see, kind of something that you cannot sense in the 5 senses, but when it manifested to that way, the 5 senses can feel it. This process is called phanerosis. Nah, phanerosis adalah suatu proses di mana tidak bisa dirasakan oleh kelima panca indera kita, tidak bisa dilihat oleh mata juga bahkan, tapi saat dimanifestasikan, dinyatakan, maka panca indera bisa merasakannya juga, mata bisa melihat manifestasinya. Amen. That's why the Bible says in 1 John chapter 3 verse 8, for this reason the Son of Man was manifested so that he might destroy the works of the enemy. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ya, Pasal 3 ayat 8. ayat 8, untuk maksud inilah anak daripada Elohim dinyatakan, yaitu untuk menghancurkan setiap perbuatan daripada iblis. So the word in Indonesia, I noticed in dinyatakan or manifestasi means to from the spiritual become natural. Artinya dari alam roh tadinya ya, firman itu dari alam roh menjadi alam nyata, menjadi daging. And God has given this power to the church. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kuasa ini kepada kita jemaatnya, To bring manifestation. supaya Amen. menghadirkan, mendatangkan manifestasi itu. Yesterday night, one ibu came out, we do demonstration. Kemarin ya, seorang ibu sudah maju ke depan untuk mendemonstrasikan ya bagaimana ya apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupnya. And some saw vision Ada dari ibu di sini yang menunjukkan penglihatan of a means with roots, ya, dengan sesuatu yang dengan akar dan sebagainya, awan. and some see ya. red dots. Ada yang lihat satu bintik merah, Some see a person, she was expanded. ada yang melihat bahwa tubuhnya berkembang gitu, rambutnya juga berkembang, badannya berkembang. And when we started to prophesy, we began to understand the vision that we see. Saat nubuatan disampaikan hamba Tuhannya, mulai terlihat, saudara, terbaca apa yang sedang dialami oleh ibu itu. But God does not only give vision, but God also gives us vocal gifts. Bapak Ibu, tapi Tuhan bukan hanya memberikan kita penglihatan, tapi juga Tuhan berikan kita karunia di mana dengan kata-kata nyata gitu, apa yang disampaikan benar-benar terjadi. Because in the last day, the Bible says, eyes have not seen, ears have not heard, nor even comprehended in the hearts of man. People will speak mysterious things about God. Ya, surah 1 Korintus ayat 9 berkata, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan pernah timbul dalam hati manusia, orang itu kan mulai menyatakan misteri rahasia-rahasia Tuhan, yaitu lewat karunia vokal itu tadi, saudara. Amen. When Jesus appeared on the resurrection day to Thomas, Waktu Yesus menampakkan diri ya pada hari kebangkitan itu, setelah hari kebangkitan itu kepada Thomas, Thomas says to himself, unless I see, I will not have believed. Thomas berkata gini, kecuali aku melihat, tidak akan aku percaya bahwa Yesus sudah bangkit. But Jesus replied and said, blessed are those who don't see and yet believe. Tapi Yesus berkata, diberkatilah mereka yang tidak melihat, tetapi tetap percaya. Because if you don't see and yet you believe, it takes greater faith. Sebab untuk percaya untuk hal yang tidak kita lihat diperlukan iman yang lebih besar. How many of you here you've seen Jesus in your life? Siapa Bapak Ibu secara Personally. fisik pernah melihat Tuhan Yesus? Pernah? Angkat tangan yang pernah melihat secara fisik. I've seen him once only, okay? Saya hanya sekali pernah bertemu dengannya In the spirit. di dalam roh, saudaraku. My father seen him face to face. Bapak saya pernah melihat Tuhan Yesus, berhadapan dengan Yesus muka dengan muka. I seen him when I was praying, I saw him walking into the room. Saya waktu lagi doa, saya melihat Yesus memasuki ruangan itu. But if you don't see, don't get disappointed. Bapak Ibu, kalau udah ketemu Yesus secara fisik, jangan
merasa kecewa juga. God may have a purpose for you. Tuhan mungkin memiliki maksud tujuan tersendiri But bagi I want to saudara. tell you the vocal gifts is so powerful. Saya ingin sampaikan begini, bahwa karunia vokal itu begitu dahsyatnya. Even though you don't see, you don't understand, you can speak God's word. Walaupun kita tidak lihat, tidak kita pahami, kita bisa mengerti ya apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat perkataannya. I moved in the prophetic ministry for the last 20 years, and many people come and ask me to pray. Pastor Samuel Lai bergerak di dalam profetik selama 20 tahun terakhir ini. Banyak yang datang minta didoakan, minta pernyataan Tuhan maksudnya. My father moved in a very strong vision. Sedangkan papa saya bergerak di dalam karunia penglihatan yang begitu kuat. But one day I tapped upon him that he has this gift to call, to speak exact, very sharp. Suatu ketika ya dia begitu menyampaikan sesuatu begitu tajamnya, waktu dia katakan itu terjadi tajam sekali. And one day he was at home. Suatu hari dia lagi di rumah, papa saya lagi di rumah. And a roti man, Indian man, roti man selling roti. Ya ada tukang roti ya, orang India dengan sepeda motornya berdagang roti, seorang dari India. So the Lord asked him to go and buy roti from that man. Ya, jadi Tuhan suruh dia pergi ke orang India ini beli roti. So while he was buying roti, and the Lord gave him the name of the man. Saat papa saya beli roti pada seorang India ini, papa saya diberi nama dari orang India ini, disebutkan namanya. He said, your name is so and so, Sampai papa saya bilang gini, nama kamu ini. And your IC number, your KTP number is this. Sampai nomor KTP-nya disebut, nomor KTP-mu ini, tanpa melihat disebut, saudara. The Indian man received Jesus. Nah, hari itu saking kagetnya seorang India terima Yesus hari itu juga. I followed him when he was in Jakarta in 1985. Nah, tahun 1985 saya mulai ikuti papa saat pelayanan di Jakarta ini. And one day in his ministry, he pointed a lady and called the exact name. Suatu hari ya dia tunjuk pada seorang wanita dan disebutkan namanya secara tepat. I asked him, I said, Daddy, what do you see? How come Saya you can be bertanya, so sharp? Papa kok bisa melihat begitu tajam, sebut begitu tajam? And I understand later that he was operating in the vocal gifts. Saya pahami bahwa papa saya bergerak di dalam karunia vokal atau suara ini. And this is the power of the church, that God wants to raise the church to able to speak mysterious things that your mind don't understand, your eyes never see, but you can speak exactly. Nah, inilah suatu kuasa, salah satu karunia yang Tuhan ingin kita jemaat menggunakannya. Walaupun mata tidak lihat, kita tidak rasakan cara panca indera, tetapi kita bisa sampaikan misteri rahasia-rahasia Tuhan lewat karunia vokal ini. Last night we were talking about the gift of tongues, okay? Nah, kemarin kita kan bicara tentang karunia berbahasa lidah. Do you know that gift of tongues and speaking tongues is totally different thing? Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa berbahasa lidah dengan karunia bahasa lidah dua hal yang berbeda. Bahasa lidah you can speak raba. But when karunia bahasa lidah come upon you, you will speak special tongues. Bedanya apa? Waktu karunia bahasa lidah datang pada kita, bahasa lidah kita berubah, istimewa lain dari biasanya. You can feel God's presence is so different from normally raba like that. Saya merasakan hadirat Tuhan kok beda banget daripada kebiasaan dengan bahasa la begitu. Say after me, karunia bahasa lidah. Mari sama-sama berkata karunia berbahasa lidah. So every time you use the word karunia means manifestation. Nah, setiap kali kata karunia digunakan berarti ada venerosis itu, manifestasi roh itu. It was imparted on you. Artinya sesuatu yang diimpartasi dari atas. Why you can have this venerosis? Pertanyaan, bagaimana seorang bisa mengalami venerosis ini? Because God gave you this karunia. Karena Tuhan memberikan karunia ini kepada seseorang. Every child of God who receive Christ Jesus and Holy Spirit, they will have this karunia. Setiap anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, dia akan diberikan karunia. The word karunia means the gift of grace. Karunia artinya hadiah karena kasih karunia. Amen. And the word gift of grace in Greek word called charismata. Nah, bahasa Grekanya adalah karismata untuk kata hadiah karena kasih karunia ini. This charismata, nah karismata ini is a place where it's more like it's like a television. Seperti pesawat televisi or radio.
atau pesawat radio kita, saudaraku. If you have radio or television, then what is the purpose? Nah, tujuannya apa? Pesawat radio atau televisi ini, saudaraku, Is to receive the signal. kan untuk terima sinyal atau gelombang If there is suara. no signal, the radio will not sound. The TV will not sound. It will sound with zzz, like that. It will Nah, not have kalau any. sinyalnya nggak jelas, nggak ditangkap dengan jelas, kan bunyinya zzz, gitu aja kan? So Karunia was given you is like a TV or a radio, but you need phanerosis, you need manifestation. You need phanerosis to make your charismata works. Nah, supaya karismata kita bekerja, saudara, kita perlu venerosis. Seperti pesawat tadi, kita kan pesawatnya, kita Amen. harus terima gelombangnya, yaitu dari atas, baru karunia dalam diri kita diaktifkan. Yesterday I showed, also to recap for those who never come, yesterday I showed that Pastor Raymond was praying for Kevin and he need that phanerosis to come. He has the karunia, but he need that phanerosis to come in order to pray, right? Nah, kemarin kan dalam demo kemarin kita minta Pastor Raymond dengan saudara kita Kevin ya, dimana saat Pastor Raymond tumpang tangan kan dia perlu berdoa kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus bawa venerosis itu kepada hambanya dan disalurkan kepada Kevin sehingga Kevin mengalami ya saudara venerosis itu. So come back to tongues. Speaking in tongues is good, but when phanerosis happens to your karunia, phanerosis happens to your charismata, suddenly you move in a different level of tongues. Saudara, memang bahasa lidah yang sehari-hari kita gunakan itu baik, tapi waktu venerosis terjadi, Amen. bahasa lidah kita berubah, bergerak kepada level yang berbeda, saudara, dari bahasa roh kita. That's why sometimes in some meeting people will pray in tongues, suddenly the charismata, that phanerosis happens to them. They start speaking in some dialect or some version of bahasa that other people, they doesn't know, but actually they are speaking in foreign language. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, kadang ada seorang bahasa lidah biasa ya, tapi waktu dia bahasa lidah, tiba-tiba venerosis terjadi, karismata ini datang, saudara, apa yang terjadi? Bahasanya beda dengan bahasa suatu negeri yang tidak dia pahami, misalnya bahasa Jerman, saudaraku. But that does not happen all the time, right? Tapi hal ini kan nggak terjadi setiap saat, Bapak Ibu. He still go back and speak the same tongue. Dia pulang ke rumah kan hal yang dia ucapkan tadi kan seketika itu saja, waktu pulang ke rumah bahasa lidahnya kembali seperti biasa. But when anointing come, when phanerosis happen, when penyataan come upon him, he started to bahasa sesuatu yang luar biasa. That is called karunia manifestation, right? Karunia atau manifestasi roh atau venerosis itu bedanya di mana? Ya, waktu urapan Tuhan datang, hadirat Tuhan datang, tiba-tiba bahasa rohnya berubah, dia tangkap sesuatu yang berbeda dari atas begitu. Amen. So I cover a bit of tongues. Now today we're going to Saya continue tadi on. sudah mengulang sedikit dari apa yang kita bicarakan semalam ya. Kita lanjutkan sekarang. So in the vocal gifts we have three major tongues, which is called the gift of interpretation, the gift of prophecy, and the gift of tongues. Sekali lagi karunia vokal ini terbagi tiga. Pertama disebut karunia penafsiran bahasa roh, yang kedua karunia bernubuat, yang ketiga karunia berbahasa lidah. Okay, so we cover the last one already. Ya, yang terakhir sudah kita cakup semalam ya. Now we're going to talk about the gift of interpretation. Nah, mari kita mulai masuk pada karunia menafsirkan bahasa lidah. Now the person next to you, I want to learn that. Mari katakan orang sebelah kita, ayo kita belajar ya. That is to say, somebody speak in a loud tongue, or word, Holy Spirit came upon him, he began to, suddenly you are able to tap on that anointing and speak another tongue, speak the bahasa Indonesia of the tongue. Misalnya orang di bawah pengurapan itu tadi ya, bahasa rohnya berubah, dia bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain, saudaraku ya. Amen. Amen. For instance, if I come to Pak Roy, Pak Boy, saya datang kepada Pak Boy ya, and I go, Pak Boy say, hallelujah, but I don't know what you're talking. ya Pak Boy cuma bisa haleluya, ya merasa atau tapi nggak ngerti apa yang dimaksud. I go to you, but you say, Pastor, I know you are talking something, but I don't know. Ya, dia rasanya tahu apa yang mau disampaikan, tapi persisnya nggak tahu artinya, maknanya. But if I say, how are you, Pak Boy, this morning? How are you? Tapi kalau dengan bahasa Indonesia yang dimengerti, saya bertanya apa kabar dia? Gimana apa kabar, Pak Boy?
he understand. Baru dia ngerti ya dengan bahasa So the Israel. gift or interpretation of tongues is so important because it takes it takes on the anointing and speak what God wants to speak to the congregation. Jadi artinya apa? Dengan karunia menafsirkan bahasa lidah ini, bahasa lidah yang tadi kita tidak mengerti karena fenolosis tadi, bisa diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari sehingga dimengerti oleh orang yang menerimanya. Because in 1 Corinthians chapter 14 verse 2 says, when we speak in tongues, we are speaking unto God. Soal 1 Korintus pasal 14 kan ayat 2 yang dikatakan kalau kita berkata-kata dalam bahasa lidah, kita berkata-kata langsung kepada Tuhan, bukan ya kepada manusia. But God do give the church a special gift